Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, bicara tentang mengasuh anak perempuan dan laki-laki itu katanya sih emang harus ada perbedaan. Tapi perbedaan itu sejauh mana sih? Kalau kita bicara tentang anak laki-laki sendiri, maunya sih nanti dewasa dia jadi pria sejati. Pria sejati itu apa sih? Yang pintar bela diri kah? Yang benar-benar kuat kah? Atau justru pria sejati itulah pria yang punya kepekaan sosial lebih tinggi dan bisa menghormati lawan jenisnya dengan baik. Nah, ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita hari ini, ada Anti Jovita. Kita langsung sapa Anti Jovita ya. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, luar biasa kabar saya. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, hari ini kita ngobrol tentang bagaimana sih mendidik anak jadi laki-laki sejati nantinya. Kayaknya semua orang tua mau ya anak laki-lakinya jadi laki-laki yang baik, yang cakep nanti dewasa. Tapi ini kan harus dari sedini mungkin kan. Setiap fasenya juga ada pola asuh yang mungkin harus diterapkan, disesuaikan berkala. Nah, kalau kita bicara tentang pria sejati sendiri di mata Anti Jovita itu seperti apa? Ya, jadi kalau di mata saya nih, pria sejati adalah pria yang bertanggung jawab tentunya. Bertanggung jawab ini terutama terhadap dirinya sendiri dulu, barulah kemudian dia bisa bertanggung jawab terhadap orang lain, misalnya terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Tapi pertama dia harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dulu. Artinya bertanggung jawab di sini adalah dia punya prinsip yang kemudian dia memang lakukan secara teguh, dan hal-hal yang memang dia perbuat itu dia pikirkan terlebih dahulu apa hasilnya di kemudian nanti, dan bisa menerima konsekuensi dari hasil perbuatannya tersebut. Itu artinya tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dia bisa melihat situasi sosial yang terjadi, kemudian bisa mengambil action atau tindakan dari hal-hal yang ada di lingkungannya. Dalam hal ini empatinya juga harus tinggi. Karena hakikatnya sebetulnya adalah dia bisa melakukan hal-hal yang berguna untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah memegang teguh prinsip-prinsip yang memang sudah dia anggap memang nilai-nilai yang baik buat dirinya dan juga buat orang-orang sekitarnya tentunya. Jadi memang diperlukan suatu sikap memegang teguh prinsip itu sendiri. Poin utama ini justru bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya memang poin yang perlu banget kan nantinya dia akan jadi kepala keluarga ya nanti ya. Sekali. Nah, ini gimana sih menanamkan poin ini kepada anak laki-laki kita? Ini perlu dari usia berapa kita bisa menanamkan rasa tanggung jawab pada anak? Ya, sebetulnya dimulai dari sejak sedini mungkin sesuai dengan takaran usianya masing-masing. Misalnya pada saat usia dini, bertanggung jawab pada usia dini itu berkaitan dengan misalnya menjaga hal-hal yang menjadi kepemilikannya, misalnya mainannya, kemudian peralatan-peralatannya, bisa kemudian menyimpan dengan benar, merapikan kamarnya, membantu ibunya, seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang akan dialami anak-anak sehari-hari dan kita bisa melatih tanggung jawabnya dari situ. Mengatur waktu kapan dia main, kapan dia belajar, kapan dia tidur. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu items dinamakan bertanggung jawab terhadap diri di anak usia dini. Pada saat dia kemudian sudah siap untuk berumah tangga, pastinya bertanggung jawabnya akan lebih lagi, yaitu untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Itu makanya akhirnya tanggung jawab menjadi poin yang sangat penting untuk mendidik anak, khususnya anak laki-laki, karena nanti dia punya tanggung jawab lumayan besar ya nanti ya, besar banget malah yang menjaga keluarganya. Nah, nanti kalau tadi setelah tanggung jawab sebenarnya dia juga harus punya empati, apalagi empati untuk lawan jenisnya. Paling tidak di dalam satu keluarga inti saja. Kadang-kadang kan anak laki-laki suka dianak emaskan karena nanti jadi abang, jadi kepala keluarga dan segala macam. Jadi empatinya terhadap mungkin saudara perempuannya atau teman perempuannya suka kurang nih nanti. Sebenarnya seberapa penting sih empati anak laki-laki kita pada lawan jenisnya? Itu penting sekali, karena dengan dia bisa berempati dengan lawan jenisnya, dia bisa menghargai lawan jenisnya. Nggak cuma lawan jenis sebetulnya, tapi menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, menghargai ini kan timbul awalnya dari empati. Pada saat dia bisa menghargai lawan jenisnya, makanya pada saat nanti dia berumah tangga, dia akan juga bisa menghargai istrinya, menghargai anak-anaknya, menghargai mertuanya dan orang tuanya, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga
peran empati ini sangat penting karena larinya adalah ke bagaimana dia bisa menghargai orang lain dan terutama sebelum orang lain tentunya dia bisa menghargai dirinya sendiri juga. Betul. Dia karena dengan kita bisa bersikap baik dengan orang lain sebenarnya kita bukan menghargai mereka saja, itu menghargai diri kita sendiri ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, kita bahas bagaimana mendidik anak laki-laki itu menjadi pria sejati nantinya. Tapi kita sudah dulu, jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mendidik anak laki-laki kita nantinya jadi pria sejati. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu, mungkin bisa sharing pengalamannya di sini tentang putranya ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Yona. Halo Ibu Yona, apa kabar? Hai Ibu Yona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ngobrol tentang mendidik anak laki-laki jadi pria sejati nantinya. Oke, Ibu Yona, boleh tahu Ibu punya putra berapa orang dan usianya berapa saat ini Ibu? Saat ini ada 2. Yang pertama sekarang masih sekitar 4,5 tahun. Yang kedua menjelang 2 tahun umurnya. Oke, jadi cukup dekat ya. Iya, jaraknya cukup dekat. Luar biasa loh, mendidik 2 anak laki-laki tuh hebat pokoknya. Iya. Oke, boleh tahu nggak Ibu, kalau kita kan bicara tentang bagaimana menjadi pria sejati, biasanya kan gambaran orang tua pria sejati itu mungkin pintar bela diri, kuat, berani gitu. Kalau Ibu sendiri memandang konsep pria sejati sendiri untuk anak laki-laki Ibu Yona itu seperti apa? Yang pasti pria sejati nggak bisa dicek atau dilihat dari saat mereka masih kecil ya, maksudnya seenggaknya saat mereka kecil ini kan sudah mulai bisa dididik. Mungkin aku mendidiknya juga dengan bertanggung jawab hal-hal yang kayak mereka harus mulai biasa membereskan mainannya setelah bermain, terus buang sampah di tempatnya, itu tuh penting banget soalnya kan namanya anak-anak habis makan ciki atau habis makan permen, minum susu kotak gitu, suka asal aja buangnya. Nah dari situ sih aku mulai mendidiknya kebiasaan-kebiasaan yang semoga nanti ke depannya bisa mereka lakukan dengan sendirinya tanpa harus diperintah lagi gitu sih. Disiplin, ngajarin disiplin untuk dirinya sendiri dulu. Oke, nah ini kalau bicara tentang mendidik anak laki-laki, suka ada beda pandangan nggak sih dengan ayahnya? Misalnya ayahnya ingin anak seperti apa, apalagi kan memang biasanya sesuai gendernya mereka sama gitu. Pernah nggak ada selisih paham atau memang sudah sejalan dari awal saat berencana memiliki momongan nih, sudah sejalan nanti mau punya anak laki-laki didiknya seperti apa? Kalau rencana sebenarnya dua-duanya nggak direncanakan untuk punya anak laki-laki ya, maksudnya ya kita sedapatnya apa ya udah. Tapi memang setelah mereka sudah sekitar umur 2 tahun kan sudah mulai terlihat nih interestnya kemana, bakatnya kemana, jadi mulai diarahkan sih. Nah untuk yang pertama ini kan memang anak pertama saya yang sekarang udah 4,5 tahun, memang dia anaknya cukup cerdas ya, cara bicaranya juga ngomongnya cepat, maunya ngikutin apa yang dia mau, tapi kita berusaha untuk ngarahin dia untuk tetap di jalan yang tepat gitu maksudnya. Oke, ini emang kayaknya ciri khas anak laki-laki ya. Emang seperti itu guys. Nanti seperti itu nggak sih? Nanti kalau kadang-kadang kalau kita lihat mendidik anak laki-laki dan perempuan memang rada beda. Nih biasanya anak perempuan cenderung lebih lebih nurut. Anak laki-laki nggak membantah sih, tapi kayaknya dia butuh tantangan untuk melakukan sesuatu. Agak gitu. rebel ya, agak rebel ya rasanya, benar-benar. Gimana nih Anti? Iya betul, karena memang anak laki-laki itu kan memang memerlukan tantangan ya. Kalau kita lihat dari usia dini pun kan secara energi lebih besar. Terus kemudian kemampuan atau keterampilan kinestetik dia juga lebih tinggi. Jadi akibatnya memang dia butuh permainan-permainan yang seru banget gitu, yang melibatkan keterampilan motorik-motorik kasarnya dia tentunya. Makanya kita lihat senang banget manjat-manjat, lari-lari, kemudian naik-naik, guling-gulingan, berantem-beranteman gitu kan ya. Nah itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang memang menantang. Nah sehingga kegiatan-kegiatan anak laki-laki seperti ini memang harus difasilitasi karena memang itu kebutuhan mereka. Oke, jadi memang butuh tantangan sedikit ya anak laki-laki, atau mungkin kalau kita mau
menanamkan suatu hal atau mau masukin satu pengetahuan baru, mereka perlu ada kreativitas juga dari orang tuanya ya, biar si anak tertarik untuk kemudian melakukannya. benar sekali butuh kreativitas lebih gitu ya. Jadi misalnya contohnya di challenge, kasih tantangan, terus perlombaan atau balapan gitu. Misalnya contohnya, ayo kita berlomba yuk sama ayah, siapa yang duluan selesai nih kita warnainnya, misalnya gitu. Daripada kita cuman bilang, ayo warnain, itu nggak dilakuin. Tapi kalau ayo kita lomba bareng ya sama adik, sama ayah, sama bunda, wah itu dia pasti rajin banget mewarnainnya. Ini bisa jadi tips nih untuk keluarga Indonesia di rumah. Oke, Ibu Yona, ini kalau kita bicara tentang anak laki-laki banyak, mayoritas mungkin ya sebagian besar orang tua akhirnya tidak membebankan pekerjaan rumah untuk membantu pekerjaan rumah di rumah gitu. Kayaknya ini lebih si kakak deh yang perempuan atau si adik yang perempuan deh lebih sering bantu ibu gitu. Kalau Ibu Yona sendiri seperti apa? Apakah nanti kalau mungkin sekarang usianya masih 4,5 tahun belum bisa melakukan hal yang banyak ya? Nantinya rencananya seperti apa? Apakah memang itu akan diperkenalkan juga ke putranya? Kalau dilihat-lihat sih dari dua anak aku ini yang interestnya untuk membantu, nah dia muncul. Yang interest yang bantu ibunya ini justru yang kecil. Yang kecil tuh suka bantuin ibunya masak. Dia jadi kalau aku lagi masak, dia seneng merhatiin, dia seneng ikut-ikutan. Jadi kayaknya mungkin nanti kelak aku akan ajarin dia masak. Untuk tanggung jawab rumah tangga yang lainnya kayak yang gede juga udah mulai bisa. Kayak spray kasur berantakan, aku bilang dirapiin mas, spraynya dirapiin ya, nggak boleh, kita mau tidur kasurnya harus rapi, jadi dia rapiin sendiri. Kalau misalnya dia habis loncat-loncatan, rapiin dulu spraynya, dia rapiin, baru nanti tidur, kayak gitu sih. Jadi hal-hal kecil yang memang nggak mutlak harus selalu dia lakukan, tapi paling nggak dia tahu ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang aku tanamkan sejak dini, jadi semoga kedepannya nanti dia juga bisa tahu nih tanggung jawabnya dia nih, kayak gitu sih. Karena memang benar energinya dua-duanya luar biasa, dahsyat sekali. Jadi harus kreatif sih menyalurkan energinya ya. Oke, nah nanti bener banget. Betul. Nah, dahsyat sekali. Kalau kita lihat ini kan kadang-kadang nih masih banyak nih cara pandang orang tua. Aduh, kalau anak laki-laki kalau bisa jangan ke dapur deh. Ini urusannya ibu sama kakak perempuan. Nanti menurut nanti gimana? Sebenarnya nggak apa-apa kan anak laki-laki bantu ibunya di dapur? Nggak apa-apa banget, malah harus kan salah satu tadi. Iya benar ya. Nah iya seperti yang tadi Bu Yona sudah katakan bahwa memang itu adalah salah satu hal yang membuat anak laki-laki ini nanti bisa menghargai perempuan, bisa menghargai istrinya kelak dan sebagainya, karena memang berawal dari bagaimana dia keikutsertaannya dalam membantu ibunya tentunya. Jadi dia perlu merasakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang wanita gitu ya. Itu juga perlu. Jadi perlu balancing memang antara atau keseimbangan antara dia memang bermain hal-hal yang mengutamakan aktivitas fisik seperti yang tadi dikatakan lari, lempar, lompat dan sebagainya, dan juga aktivitas-aktivitas yang bahkan yang lembut, yang kemudian membutuhkan ketelitian dan juga aktivitas-aktivitas rumah yang menuntut life skill atau keahlian-keahlian yang berkaitan dengan kehidupan, misalnya memasak, membersihkan rumah, kemudian kalau permainan juga perlu loh, mainan masak-masakan, mainan boneka, anak-anakan itu juga perlu. Sebenarnya perlu ya, bahkan sebenarnya tidak melulu harus di kotak-kotakan loh permainannya. Oke, Bu Yona, tentang tema kita hari ini, setelah Ibu menjalani hari-hari pastinya sebenarnya sudah memahami betul bagaimana mendidik anak laki-lakinya gitu ya sambil berjalan. Ada nggak yang ingin ditanyakan terhadap psikolog kita hari ini tentang tema kita mendidik anak-anak jadi laki-laki sejati? Silakan Bu Yona. Nah, aku mau tanya, sebenarnya start mulai kapan ya untuk benar-benar bisa menanamkan nilai-nilai si pria sejati ini ke anak-anak? Maksudnya kan kita belum tentu bisa komunikasi selalu ke anak-anak nih, maksudnya komunikasi yang mereka pahami gitu, yang memang apakah mungkin mereka tahu si sosok pria sejati ini nantinya akan seperti apa, karena mungkin juga mereka belum punya contoh selain ayahnya ya, belum punya contoh yang benar-benar siapa sih pria sejati itu gitu, karena kan selama ini acuannya masih di ayahnya kan, si sosok ayah aja nih yang mereka deket gitu sih. Sama apakah perlu kita kenalkan entah tokoh siapa gitu. So far sih memang anak-anak baru tokohnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW yang saya kenalkan. Selain itu, dan kira-kira startnya baiknya mulai usia berapa gitu. Mana nih nanti mulai usia berapa? Terus cara komunikasinya mana yang paling tepat untuk usia anak-anak Ibu Yona sekarang? Iya betul, jadi benar sekali bahwa tadi dikatakan Ibu Yona untuk saat ini kan masih
tokoh yang memang dilihat sama anak adalah selain ayahnya, diajarkan menurut agamanya, yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, apakah perlu nggak tokoh-tokoh lainnya? Jawabannya memang perlu. Nah, terutama memang kalau di sini keluarga misalnya lengkap. Nah, dia akan look up ke ayahnya terutama karena dia memodeling ayahnya. Tapi kalau untuk keluarga-keluarga yang tidak lengkap, misalnya contohnya single parents, single mom seperti itu. Nah, dia perlu figur lain, laki-laki dewasa yang memang dianggap bisa untuk memberikan teladan buat anak laki-lakinya. Atau misalnya contohnya bukan pamannya, juga bisa ke arah tadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pahlawan dan sebagainya, yang memang intinya si anak itu harus mendapatkan bahwa sebagai seorang laki-laki itu seperti ini loh, perilakunya seperti ini, tindakannya seperti ini, dan laki-laki itu pun punya hal-hal baik dalam dirinya yang memang ada dan memang bisa dilihat. Itu terlepas dari misalnya contohnya ini dalam kasus yang tadi keluarga tidak lengkap atau tidak utuh ya, misalnya tidak ada kehadiran ayah karena memang meninggal atau dan sebagainya. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk lengkap memang figur utama adalah ayahnya. Untuk itu makanya diperlukan sang ayah ini aware atau sadar bahwa memang apa yang dia lakukan bersama anaknya ini akan dibawa terus sama anaknya. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana dia memperlakukan istrinya, memperlakukan ibu dari anak-anaknya, bagaimana bisa menghargai dalam hal bertutur kata, kemudian memperlakukan dalam tingkah laku kasih sayang, adanya pelukan, ciuman misalnya seperti itu. Nah, ciuman di kening sebelum berangkat, kemudian memberikan kata-kata motivasi, misalnya kamu itu istri yang baik loh, kamu itu terima kasih ya Bunda sudah memberikan kami misalnya pelayanan dalam bentuk masakin buat kami sekeluarga. Jadi perlu ada kata-kata itu yang dia dengar dari sang ayahnya. Nah, itu semua akan dibawa. Nah, kalau pertanyaannya adalah kapan, sejak kapan? Ya dari seusia sedini mungkin. Karena hal-hal yang terus didengar setiap hari itu akan menjadi satu karakter yang menetap di dalam diri anak, dibanding kalau cuman satu kali habis itu nggak dikasih contoh lagi, itu akan hilang. Tapi kalau terus-terusan secara konsisten dari waktu ke waktu dan memang dimulai dari usia dini, ini akan jauh lebih mudah. Nah, itu berjalan terus sampai nanti usia kanak-kanak pertengahan, remaja, dan dia akan bawa, dan akhirnya pada saat dewasa dia akan merangkum semua itu dan kemudian dia akan membawanya dan melakukannya tentunya dalam kehidupan dia. Karena istilahnya bisa karena biasa ya. Betul banget. Jadinya memang harus dibiasakan sedini mungkin. Mungkin bisa dipraktikkan langsung di rumah nanti nih Ibu Yana bersama suami untuk bisa paling tidak menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ibu Yana terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terima kasih banyak. Terus salam untuk si kecil ya. Terima kasih ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nanti kita akan masih ngobrol banyak lagi nih Onti tentang pendidikan anak laki-laki ini, tapi kita harus jeda dulu ya. Betul. Dan kemana-mana kalau Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pendidikan anak laki-laki menjadi pria sejati ya. Nanti kalau tadi kita bicara sebenarnya nggak apa-apa loh anak laki-laki ke dapur gitu kan. Jadi ada kayaknya banyak banget yang mengotak-ngotakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak laki-laki gitu ya. Salah satunya adalah anak laki-laki nggak boleh menangis. Nah, ini sering banget terdengar ungkapan semacam ini. Sebenarnya seperti apa? Boleh nggak sih anak laki-laki menangis atau emang nggak boleh sama sekali? Justru boleh banget. Justru ini menandakan bahwa memang dia sebagai seorang manusia yang normal tentunya kan. Iya benar banget, tapi yang Dika katakan bahwa kadang kan orang nasehatnya nggak boleh nangis, harus kuat. Jadi selalu kaitannya kalau orang nangis tuh nggak kuat gitu, padahal ada hubungan antara kuat sama nangis gitu kan. Namanya itu ekspresi ya Onti ya? Iya, itu namanya ekspresi emosi dan itu nggak ada kaitannya sama kuat apa enggak. Justru kalau orang bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, pada saat dia sedih dia bisa nangis, pada saat dia kecewa misalnya dia bisa sedih dan kemudian juga nangis ujung-ujungnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia bisa mengekspresikan emosinya dengan baik tentunya. Nah, ekspresi emosi dengan baik ini kalau kita bisa lakukan itu bagus karena satu, membuat memang kita sehat secara mental. Nah, yang kedua adalah dengan kita bisa terbiasa untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu, maka kita juga akan bisa menghargai ekspresi-ekspresi emosi dari orang-orang lain yang ada di sekitar. Dan yang ketiga akhirnya bisa bertindak sesuai dengan
mengekspresi itu secara wajar. Misalnya contohnya kita tahu bahwa oh nangis itu rasanya sedih. Sedih itu apa sih yang diperlukan seseorang pada saat sedang bersedih. Maka inilah yang akan dia terapkan pada orang lain dan pada saat dia dewasa ya dia terapkan kepada pasangannya misalnya. Jadi dia tahu kalau pasangannya lagi sedih, nangis itu butuh misalnya pelukan atau kemudian butuh dirangkul atau dikasih kata-kata yang supporting atau mendukung, kata-kata pujian ada di sisinya dan sebagainya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang sebetulnya kita harapkan dari seorang pria sejati. Jadi sebenarnya saat dia merasakan nangis itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan kenyamanannya untuk bisa stabil lagi, jadi dia bisa melakukan itu juga pada pasangannya nanti. Benar. Nah, selain itu nanti ada beberapa kekhawatiran orang tua saat melihat anaknya lebih lembut dari anak laki-laki lainnya. Karena ini kan sebenarnya ekspresi kan, menghadapi satu peristiwa tertentu ada yang ekspresi anaknya berteriak, bersorak, ada yang memang tenang dan memang lembut. Nah, sebenarnya di batasan mana orang tua tidak perlu khawatir sebenarnya untuk kondisi ini? Iya. Sebetulnya tadi yang dikanamakan lemah lembut pada laki-laki atau lebih sensitif dari laki-laki lainnya itu sebetulnya wajar-wajar aja. Karena tadi bagaimana orang itu mengekspresikan sesuatu, bagaimana orang itu kemudian memahami apa yang terjadi pada dirinya, itu adalah hal yang normal dan wajar dan tidak perlu khawatir. Jadi sebetulnya yang berkaitan dengan ketakutan orang tua adalah ya nanti kalau dia cowok tapi kemudian dia feminin gimana gitu kan, nanti dia nggak cowok nih. Bukan, sebetulnya cowok apa enggak atau laki-laki atau enggak itu kan tergantung bagaimana pemahaman si anak akan gender identity-nya kan, tentang bagaimana dia memahami dirinya itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah dia nanti, walaupun dia tahu bahwa oh, aku seorang laki-laki dan kemudian pada saat dia memang bertingkah laku yang cenderung agak lemah lembut, ya memang itu bagian dari dirinya. Jadi hendaknya tuh diterima apa adanya, sebagaimana seperti itu. Karena kita lihat aja banyak profesi-profesi yang sebetulnya memang butuh laki-laki yang seperti itu gitu kan ya, dengan kelemah lembutannya, dengan kedetailannya, pekerjaan-pekerjaan tertentu memang membutuhkan seperti itu dan memang harus dilakukan oleh laki-laki. Misalnya chef juga kan sekarang justru lebih banyak laki-laki chef daripada perempuan gitu kan. Terus bagian-bagian yang berkaitan dengan desain, keindahan, estetika itu juga pekerjaan-pekerjaan yang kalau mau kita kotakan kan masyarakat merasa itu pekerjaan feminin, tapi kan sebetulnya sekarang sudah lebih global ya, lebih luas. Jadi itu bukan pekerjaan feminin tapi bisa dilakukan oleh pria dan wanita, dan sometimes memang lebih baik dikerjakan oleh pria karena ada gabungan antara unsur logikanya sama estetikanya. Nah, gitu. Ini menarik karena memang kadang-kadang kayaknya kalau mempercayakan sesuatu pada laki-laki yang sifatnya ada estetiknya itu kayak lebih mantep gitu ya dia. Lebih mantep, benar. Karena satu sisi dia bisa melihat unsur keindahan tapi tetap bisa ngitung gitu loh, ya kan? Bisa ngitung porsinya. Kalau berkaitan sama chef, dia hasil masakannya enak dan konsisten setiap saat. Mungkin kalau kita sebagai wanita nggak bisa konsisten. Ada moodnya. Iya, ada moodnya. Kan? Pada saat moodnya turun masakannya udah beda, moodnya naik masakannya beda lagi gitu kan. Kalau cowok bisa konsisten. Jadi sebenarnya apapun itu selama dia memang pada tracknya dan juga istilahnya itu terhadap kepekaan dia terhadap sosialnya nggak ada masalah, dan itu justru pria sejati yang sebenarnya ya. Benar sekali. Intinya adalah penerimaan dari lingkungan sekitarnya sehingga membantu sang anak laki-laki itu bisa memang memahami dirinya dari porsi yang pas dan sehingga dia bisa akhirnya bertindak sebagai pria sejati sesuai dengan the best version of himself. Karena setiap orang punya the best masing-masing. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Dika. Terus bisa berbagi untuk kita di Kumpul Keluarga ya. Oke, Keluarga Nisha gimana? Tips dari Aunty Jo sudah dicatat semuanya, semoga bisa diaplikasikan di rumah bersama keluarga di rumah ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.